Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atma. Senang sekali saya kembali Farika menyapa di sini sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Kali ini tentunya saya nggak sendiri nih. Hari ini ada dari Kesling. Bisa diperkenalkan nih, ada Mbak Nurul, silakan perkenalkan namanya ke sahabat Atma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua sahabat Ma. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah dari instalasi Kesling Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam Samarinda. Untuk selanjutnya, ini teman saya juga satu tim Kesling. Ya, silakan Mas, perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mbak, nama saya Erlangga. Saya ini staf Kesling Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam. Iya, baik. Jadi kalau mungkin sahabat Atma yang masih kurang familiar, Kesling itu adalah kesehatan lingkungan ya, yang adalah merupakan salah satu instalasi yang ada di Rumah Sakit Jiwa. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja ya kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan itu untuk khususnya di rumah sakit ini? Mungkin Mbak Nurul dulu nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait pertanyaan tadi yang Mbak Farika sampaikan ke kami, itu instalasi Kesling di Rumah Sakit Atma Husada itu adalah sangat krusial bagi rumah sakit. Artinya ibarat tubuh itu adalah satu tubuh dari ujung rambut sampai ujung kepala itu adalah instalasi Kesling yang mengurusnya, yaitu di mana kita harus memastikan kondisi lingkungan yang aman dan sehat bagi pasien, petugas, dan staf rumah sakit, ya. Terutama juga pengunjung rumah sakit di rawat jalan. Jadi seperti itu, Mbak. Mungkin Mas Erlangga ada yang ditambahkan? Kesling itu juga, Mbak, itu upaya pemantauan, penanganan dan lingkungan di faktor lingkungan di rumah sakit, yaitu fisik, biologi, kimia. Itu Kesling yang ngurusnya. Seperti itu. Nah, seperti itu sahabat Atma, semoga bisa membuka sedikit wawasan tentang kesehatan lingkungan yang ada di rumah sakit. Nah, kemudian faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan di lingkungan rumah sakit? Mbak Erlangga mungkin? Iya. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan lingkungan di rumah sakit itu ada banyak. Itu salah satunya ada udara yang tidak seimbang, kualitas yang buruk, kualitas air yang buruk, terus pengolahan limbah yang tidak tepat, faktor bangunan yang tidak memadai, serta penggunaan bahan kimia yang tidak tepat. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi tidak baiknya kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah, penggunaan yang tidak tepat itu seperti apa maksudnya? Penggunaan bahan kimia yang tidak tepat itu artinya mereka itu tidak menyesuaikan prosedur operasional yang sudah kita tetapkan dari instalasi Kesling. Contohnya nih, bahan kimia yang harus digunakan pada saat pembersihan lantai di ruang perawatan itu, contoh yang sederhana itu seperti contohnya piksel. Nah, piksel itu kan ada tata cara penggunaannya. Nah, itu mereka harus taati. Contoh yang utama yang harus diperhatikan pada petugas pelaksanaan pembersihan di ruang perawatan itu adalah APD, alat pelindung diri. Jadi itu harus betul-betul diperhatikan. Itu bahan kimianya juga harus sesuai dengan yang digunakan di fasilitas kesehatan masyarakat. Apa aja. Jadi pokoknya semuanya itu harus ada sesuai dengan SOP-nya ya yang telah ditentukan. Oke, baik, kalau begitu lanjut lagi nih, bagaimana sih kalau misalkan cara memantau kesehatan lingkungan yang ada di rumah sakit? Oke, untuk pemantauan kesehatan lingkungan itu salah satunya kita setiap hari melakukan checklist kebersihan. Nah, itu checklist kebersihan itu termasuk kebersihan lantai, dinding, kamar mandi, kemudian fasilitas sarana bangunan rumah sakit itu apakah bagus, terus kualitas udaranya di ruang pasien itu seperti apa,
termasuk kelembabannya, itu yang harus kita perhatikan. Pokoknya semua yang ada di lingkungan rumah sakit itu harus kita perhatikan, yaitu tadi monitoring setiap hari, checklist kebersihan Berarti lingkungan. setiap hari itu Iya. wajib ya. Wajib Terus itu. memang sudah sesuai Iya. SOP-nya juga ya. Iya, Mas itu Erlangga, sudah ya? ada SOP. Ada kegiatan harian, bulanan, sampai per tahun kita. Kalau kegiatan harian seperti Ibu bilang tadi, checklist ruangan. Yang kedua itu penyehatan makanan minuman. Itu kalau ada kasus seperti diare itu Kesling langsung turun tangan, langsung periksa makanannya di lab. Terus ada penyehatan bangunan, makanan minuman. Terus penyehatan air bersih, penyehatan limbah laundry, tuh penanganan sampah dan limbah padat cair, terus pengendalian vektor dan binatang pengganggu, serta terus dekontaminasi melalui desinfeksi serta sterilisasi. Kemudian tuh penanggulangan dan penanganan radiasi serta upaya penyuluhan kesehatan. Oh, dan itu dilakukannya oleh petugas castingnya sendiri ya? Ya. Atau dibantu oleh bidan lain? Selama ini kan untuk monitoring dari 9 poin yang disebutkan tadi itu kita lakukan dari Insala Kesling. Untuk peningkatan kualitas lingkungan itu termasuk kualitas udara, kemudian higien sanitasi makanan dan minuman, air bersih dan air limbah. Itu kita untuk memaksimalkan usaha kesehatan lingkungan itu kita menggunakan pihak ketiga, yaitu pemeriksaan kualitas lingkungan dengan melakukan MOU ke laboratorium terakreditasi. Biasanya Itu, dengan siapa kita Mbak orang gitu? Laboratorium Kesehatan Provinsi. Nah, jadi itu salah satunya. Dan untuk air limbah juga seperti itu, kita setiap bulan pemeriksaan sampel air untuk makanan dan minuman itu dalam setahun itu bisa 2 kali dilakukan. Jadi usaha-usaha kita seperti itu. Terus di bagian laundry itu kita juga melakukan usap lantai dan usap alat, itu termasuk di dapur gizi Mbak, dengan usap linen. Jadi untuk memaksimalkan dari Insala Kesling untuk kualitas kesehatan lingkungan. Nah, itu yang untuk meningkatkan kualitas dari Kesling sendiri. Tapi kalau misalkan dengan dinas lingkungan hidup, adakah kita bekerja sama dengan mereka dalam hal apa? Oh, sekarang kita dengan dinas kesehatan, dinas Lingkungan hidup, iya, kita itu lingkungan hidup. bekerja sama untuk pengangkutan limbah sampah domestik diangkut buang langsung ke TPA. Untuk sekarang untuk rumah sakit untuk program 3R. 3R itu apa? Reduce, recycle dan reuse. Itu. Kita masih mengarah ke sana. Mengolah sendiri limbah kita dijadikan bahan yang berguna, terus kita jual untuk pemasukan rumah sakit. Iya, untuk meningkatkan lagi, bisa menghasilkan lagi kan jadinya. Oke, seperti itu. Kemudian apa sih konsekuensi jika kesehatan lingkungan di rumah sakit ini tidak terperhatikan? Saya mungkin Mas Erlangga bisa kepada sahabat silakan. Konsekuensinya itu jika kesehatan lingkungan rumah sakit tidak diperhatikan, maka dapat terjadi seperti penyebaran infeksi penyakit, terus kerusakan lingkungan dan gangguan ekosistem, gangguan kesehatan bagi pasien, petugas kesehatan dan pengunjung rumah sakit. Gitu. Berarti bisa dikatakan cukup krusial juga ya, termasuk penting juga ya kesehatan Kesling itu, apalagi di rumah sakit yang memang harus kita resik ya, bersih segala macam kayak seperti itu. Kemudian nih, mungkin saya ada mau bertanya lagi, selain kebersihan rutin yang tadi sudah dilakukan itu, upaya apa aja sih yang dilakukan oleh Kesling untuk memastikan sanitasi yang optimal di area-area kritis nih, menurut seperti di kamar mandi pasien atau di dapur atau di area pencucian dan sebagainya. Oh ya.
Selama ini yang kita lakukan dari Kesling itu ada beberapa hal yang bisa kami lakukan. Salah satunya itu di antara lain yang bisa kita sampaikan di sini yaitu pelaksanakan SOP yang sudah disampaikan oleh instansi Kesling terkait pembersihan dan desinfeksi pada area yang kritis. Kemudian penggunaan disinfektan yang efektif terhadap patogen yang umum digunakan di Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian penerapan disinfeksi ini harus dilakukan secara rutin, terutama setelah ada pasien baru, apalagi setelah ada kegiatan yang berpotensi untuk timbulnya pencemaran terhadap lingkungan. Kemudian salah satunya tadi yang kami sebutkan adalah monitoring dan inspeksi checklist kebersihan ruangan setiap hari yang kita lakukan itu dituangkan dalam laporan bulanan. Nah, itu ada pencapaian presentasinya, ada yang bulanan dan semester yang seperti disebutkan oleh Mas Angga. Kemudian kita juga harus memperhatikan manajemen limbah. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan limbah yang baik di rumah sakit, bahwa itu perlu diterapkan, apalagi itu termasuk limbah padat dan cair, dengan tujuan untuk mencegah kontaminasi terhadap lingkungan di rumah sakit. Ada tambahan? Silakan Mas Angga. Kalau penerapan desinfeksi kalau di limbah padat kita, terus limbah padat sebelum kita serahkan ke pihak ketiga, kita sterilisasi dulu supaya tidak mencemari atau lingkungan. Dan kalau kita sterilisasinya Kesling sendiri tuh cara-caranya kita pakai desinfektan, semprot langsung atau pakai klorin. Kemudian sudah steril, kita steril. langsung diangkut oleh pihak ketiga gitu. Di sini kita untuk manajemen limbah itu dari awal sumber itu kan sudah dilakukan pemilahan oleh petugas lapangan cleaning service. Di sini Kesling sebagai pengawas. Nah, dari berarti dari teman-teman cleaning service itu sangat membantu juga ya. Membantu. Itu dilakukan oleh petugas lapangan. Di situ dilakukan pemilahan itu disesuaikan dengan karakteristik sampah. Contohnya nih, infeksius itu warnanya kuning, yang non infeksius itu adalah hitam. Nah, itu Mbak, jangan sampai tertukar. Yang infeksius dibuang ke domestik, akhirnya itu jadi infeksius. Nah, ini disosialisasikan kan, maksudnya ada jadwal mensosialisasikan. Kadang-kadang mungkin kalau yang pegawai mungkin paham ya, tapi kan terkadang yang dari orang luar nih, pengunjung kita datang, dia atau yang merawat keluarganya misalnya, kan kadang-kadang kan dia tidak buang di tempat yang benar. Betul. Kalau tentang itu sosialisasi, kita juga melakukan promosi dan penyuluhan kesehatan di rawat jalan tentang bagaimana yang bersama Promkes ya. Iya betul. Bagaimana cara membuang sampah yang benar di tempatnya gitu Bu. Tetap kita lakukan penyuluhan, dan untuk teman-teman cleaning service setiap tahun tuh minimal sekali dilakukan pengkaderan atau pelatihan. Karena itu wajib ya. Kalau misalkan satu orang memberikan satu ilmunya kepada yang lain kan akan berkembang kan. Kalau misalkan satunya dia nggak paham, ya semuanya makin nggak paham seperti itu. Nah, lihat terus gimana sih Kesling ini berkoordinasi nih dengan yang tadi kan ada departemen-departemen lain kan, instalasi-instalasi lain gitu di rumah sakit. Seperti apa nih dengan keperawatan, dengan gizi, bahkan dengan cleaning service sendiri tuh cara koordinasinya seperti apa? Biasanya kita melakukan kerjasama yang efektif dengan unit lain. Contohnya tadi kita pemberian edukasi dalam artian kita bisa menyebarkan pamflet atau selebaran terkait pengelolaan sampah atau limbah infeksius dan infeksius. Karena di instansi Kesling itu indikator mutu kami ada 2 Mbak. Apa aja? APD dan pengelolaan limbah cair, termasuk itu yang di ruangan limbah infeksius dan non infeksius.
infeksius. Jadi tujuan kerjasama efektif di unit lain ini untuk memastikan apakah lingkungan itu sudah aman, sehat bagi yang berada di rumah sakit. Biasanya juga kita melakukan rapat koordinasi dengan unit terkait, membahas isu dan yang terkait dengan sanitasi, kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mas Angga mungkin ada tambahan? Kalau kerjasama dengan instalasi lain, pastilah kita kerjasama kayak K3. Contohnya kalau di K3 itu tentang APD, di tempat masak, higien sanitasi, penjamah makanan tuh. Mereka kan K3 pasti usap dubur tiap satu tahun sekali gitu. Nah ya makanya sangat penting juga nih cara kita berkomunikasinya juga dengan rekan kerja yang berbeda instalasi kan, seperti itu. Kemudian dalam menghadapi potensi wabah penyakit, apalagi penyakit menular nih. Nah peran apa sih yang dimainkan instalasi Kesling nih dalam perencanaan responnya, apalagi respon darurat yang untuk rumah sakit? Mungkin Mas Angga? Oh itu, iya. Kita mengembangkan dan memperbaharui protokol sanitasi dan kebersihan yang sesuai untuk mencegah penyebaran penyakit. Panduan penggunaan APD, pengawasan kualitas lingkungan dan lain-lain. Limbah gitu. Ada tambahan mungkin Mbak Nurul? Kita juga dari instalasi Kesling itu menetapkan prosedur pengelolaan limbah medis untuk tujuannya mengurangi resiko infeksi. Kemudian juga pemusnahan limbah berbahaya. Contohnya juga kita nih menyusun rencana pemusnahan limbah yang aman dan efektif. Itu gimana? Sesuai, kembali lagi kita harus menyesuaikan dengan SOP yang sudah ditetapkan di rumah sakit. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan unit keperawatan, gizi dan logistik. Tujuannya untuk memastikan kesiapan dan respon yang terintegrasi. Dan kembali lagi kita juga harus rutin melakukan pelatihan staf di rumah sakit terkait dengan langkah pencegahan dan pengendalian infeksi yang bisa timbul di rumah sakit. Oh gitu ya. Jadi gini nih Mbak Nurul sama Mas Angga, kan seperti pemusnahan limbahnya itu sendiri. Kita ini kan kalau nggak salah ada yang kita lakukan sendiri juga, itu masih berjalan atau enggak ya, yang aerasi inovasi dulu kan Kesling punya inovasi itu ya. Memang ada metode untuk pemusnahan limbah. Nah tadi kan saya belum selesai menjelaskan step yang dilakukan dalam pengelolaan limbah medis dan non medis. Yang pertama itu pemilahan. Jadi di situ pemilahan itu untuk mengurangi volume limbah yang dihasilkan di unit. Artinya jangan sampai nanti limbah itu tertukar. Nah itu akan menambah volume limbah infeksius yang harusnya tadi tidak infeksius, dia jadi infeksius. Kemudian dalam pengangkutan selanjutnya yang dilakukan oleh petugas pengangkut sampah infeksius itu juga harus diperhatikan. Kereta angkutnya itu harus sesuai standar, tidak boleh bocor, dan di dalamnya juga harus ada safety. Ya, harus kedap air. Nah, kemudian selanjutnya tahapnya itu adalah penyimpanan. Nah, di tempat kita ini mempunyai TPS B3 dan domestik. Nah, kita kesini kan penyimpanan itu di TPS B3. Nah, di TPS B3 itu pada saat sampah yang berasal dari sumber yang dibawa oleh petugas pengangkut setiap hari itu dilakukan logbook. Jadi pencatatan dari sumber limbah per unit itu berapa. Nah, baru nanti disimpan sesuai dengan karakteristik sampah infeksius atau B3 yang dihasilkan per hari. Nah, di sini kita untuk pemusnahan limbah infeksius dan B3 itu tidak bisa melakukan karena kita di sini tidak memiliki yang namanya metode insinerasi, itu pembakaran melalui insinerator. Ya, insinerator kita belum punya. Ada, jadi kita punya insinerator, tetapi kita belum punya izin dari
Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi harus ada izinnya dulu walaupun Ya, kita memilikinya ya. Iya. Itu kalau tidak berizin kita nggak bisa melakukan operasional. Jadi salah satu yang kita lakukan adalah MOU ke pihak ketiga. Jadi sampai di penyimpanan untuk pengangkutan itu adalah pihak ketiga. Karena terkait itu kan berarti insenerator berarti kan dibakar ya, pembakaran ya. Iya, pembakaran. Nah berarti kan Pembakaran. mungkin karena kita ini padat penduduk kali Nah, ya, iya. jika asapnya Kita itu nggak punya juga. ada akan mengganggu atau enggak gitu kan oleh sekitarnya lagi Iya. dari rumah sakit. Sedangkan untuk insenerator itu kan harus ada standarnya, minimal itu dia 800 derajat Sampai 1000 derajat. sampai 1000 Oh. derajat itu baru bisa, dan kita juga harus ngurus izinnya. Iya. Yang sulit di Iya, izinnya itu itu yang ya, sulit. apalagi posisi rumah sakitnya Padat berada penduduk. di Kawasan pemukiman. ya pemukiman warga gitu. Kemudian tadi berarti untuk sahabat Atma juga supaya mengerti juga tadi kalau limbah B3 itu berarti yang infeksius Infeksius. atau ada Ada. apa lagi penjelasannya tentang B3 ini? Limbah B3 itu ada beberapa jenis ya. Ada limbah infeksius, limbah radiologi, limbah sisa oli, limbah bahan alat atau alkes yang bermerkuri, terus kemasan farmasi dan obat-obat kadaluarsa. Ya gitu, itu bedanya yang B3 ya. Sama satu lagi tadi limbah yang non infeksius itu yang limbah-limbah biasa ya. Limbah Nah, yang domestik. Yang domestik seperti itu. Kalau yang untuk domestik kan kita pakai jasa DKP pengangkutan. Kita juga punya TPS domestik. Itu berarti pembuangan akhirnya di 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 TPA. TPA tempat ya, pembuangan akhir. Sambutan. Sambutan Iya. di daerah situ ya. Oke, kemudian Mas Angga dan Mbak Nurul nih, bagaimana sih rumah sakit nih melatih dan mengedukasi? Tadi kan sudah dijelaskan ya, cuma yang lebih mendalam lagi untuk mengenai praktek-prakteknya counseling ini untuk disebarkan, termasuk untuk penanganan limbahnya supaya terus continue gitu. Itu bisa dijelaskan lagi untuk pelatihannya. Dilakukannya biasanya setahun berapa kali, dan yang diundang tuh kan bukan hanya pegawai counselingnya aja nih kan, pasti kan karena kita untuk mensosialisasikan ke yang lain. Kalau itu, Bu, kalau untuk sosialisasi itu Programnya jatuhnya itu, ya. kita kalau ke instalasi-instalasi terkait atau di sekitar rumah sakit, kita cuma ke teman-teman CS saja. Mereka kita melakukan pelatihan Yang langsung. pelatihan itu. Kalau teman-teman nakes itu biasanya itu PPI turun langsung melakukan memberikan pengetahuan atau penyuluhan langsung juga. Oh ya, PPI seperti itu. itu. Mungkin karena kalau di counseling ini yang bersentuhan langsungnya itu pasti dengan petugas kebersihan ya, Iya, petugas iya, kebersihan. betul. Nah seperti itu sahabat Atma. Nah sebelum kita mengakhiri obrolan kita nih tentunya menarik, dan nanti kedepannya kita akan terus-terusan nih ya, mungkin ada yang part 2 misalnya dari counseling, ada yang terbaru lagi informasi yang akan disampaikan. Kemudian dari kita bicara dari awal tentang counseling sampai pengolahan limbahnya. Satu aja closing statementnya dari masing-masing bisa dari siapa dulu nih, mau Mas Angga dulu atau Mbak Nurul dulu? Closing statement dari obrolan kita ini buat supaya sahabat Atma nih aware dan peduli tentang kesehatan lingkungan nih. Kita bicaranya umum aja, nggak usah di rumah sakit, biar mereka juga aware dengan kesehatan lingkungan yang ada di lingkungannya masing-masing. Kalau kesimpulannya tuh atau closing statementnya tuh, saya baca ya Bu. Kesehatan lingkungan di rumah sakit itu tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional. Dengan menerapkan kebijakan kesehatan lingkungan yang baik, rumah sakit dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi semua yang ada di rumah sakit. Gitu. Nah itu dari Mas Angga, boleh Mbak Nurul mungkin sedikit tapi yang bermakna. Ya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan kesehatan lingkungan, karena itu sangat penting sekali untuk menunjang kehidupan manusia dan alam di dunia. Intinya kita harus peduli dengan lingkungan.
dari hal kecil harus kita biasakan, contohnya jangan buang sampah sembarangan. Kan itu masuk dalam satu hadis, kebersihan sebagian dari iman. Mari kita terapkan. Jadi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan di rumah sakit itu akan memberikan support rumah sakit bahwa rumah sakit ini ternyata memperhatikan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah sakitnya. Artinya rumah sakit tidak ingin mencemari lingkungan karena itu akan memberikan dampak negatif terhadap rumah sakit. Contohnya nama rumah sakit tidak baik, terus penilaian di masyarakat terhadap rumah sakit tersebut akan jelek. Nah, tapi kita juga tidak bisa berjalan sendiri, Mbak. Ya, betul. Kita harus kerjasama di semua unit. Jadi intinya, mari kita sehatkan lingkungan dan lingkungan akan sehatkan kita. Nah, itu poinnya ya sahabat Atma. Mari kita sehatkan lingkungan dan lingkungan akan sehatkan kita semua. Nah, karena mungkin sepele, jangan buang sampah sembarangan. Itu cuman kata-kata banyak ditempel di mana aja. Tapi jarang orang yang melakukan itu ya. Nah, itu harus ditanamkan sahabat Atma, karena kesehatan lingkungan sekali lagi kita sehatkan lingkungan agar lingkungan sehatkan kita. Nah, baik, terima kasih Mas Angga waktunya, Mbak Nurul. Kita sudah bicara dari tadi jawab sama-sama. Nanti kita akan tayang di 2 platform ya. Sahabat Atma pastinya sudah tahu di Spotify. Kita suaranya akan mengudara di Spotify dan kemudian juga di channel YouTube-nya Rumah Sakit. Pastikan yang official ya, karena banyak akun-akun yang mengatasnamakan rumah sakit, tapi yang punyanya rumah sakit yang dikelola oleh admin humas adalah yang official. Oke, baik sahabat Atma, tentunya kami tidak lupa untuk terus mengajak sahabat Atma semua untuk jika sahabat Atma ada keluhan tentang kesehatan jiwanya, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Tentunya kita sudah difasilitasi dengan profesional, ada dokter, psikiater, psikolog dan sebagainya. Kemudian untuk ada pertanyaan lain, sahabat Atma bisa menghubungi di hotline service kami di 0811 587 8787. Nanti akan ditayangkan seperti biasa di layar Anda ya sahabat Atma. Sekali lagi terima kasih, saya Farika, Nurul Hasanah, saya Erlangga. Nah, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa raga.